Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 61 ayat yang kedua sampai 3. Yesaya 61 ayat 2 sampai 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Kita Dalam Keadaan Terpuruk. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Suatu malam, saya melihat adanya lajur-lajur gundukan tanah yang berbaris rapi di lahan kosong dekat rumah. Setiap lajur berisi daun-daun hijau kecil dengan tunas muda yang menyembul keluar. Keesokan paginya, langkah saya terhenti, ketika melihat sepetak tulip merah yang indah mulai bertumbuh di lahan kosong itu. Pada musim gugur lalu, sekelompok orang telah menanam 100.000 umbi di berbagai lahan kosong di sepanjang sisi selatan Chicago. Mereka memilih warna merah untuk melambangkan bagaimana praktik redlining, atau diskriminasi pemberian pinjaman oleh bank, telah mempengaruhi lingkungan yang sebagian besar dihuni oleh kelompok warga minoritas. Bunga tulip melambangkan rumah-rumah yang sebenarnya bisa dibangun di lahan-lahan tersebut. Umat Allah telah menghadapi banyak tantangan, mulai dari diasingkan dari tanah air mereka hingga didiskriminasi oleh praktik seperti redlining. Namun harapan masih ada, kepada bangsa Israel yang diasingkan. Yesaya mengingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dia akan memberi mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, bahkan orang miskin dan tertindas akan menerima kabar baik. Allah berjanji akan menggantikan semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Semua gambaran ini memperlihatkan keindahan Allah yang membawa sukacita bagi umatnya, yang kini menjadi pohon tarbantin kebenaran dan bukan lagi orang buangan yang bersedih. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda melihat keindahan menggantikan keputusasaan dalam komunitas Anda? Bagaimana Anda dapat berperan serta dalam menciptakan keindahan di tempat-tempat yang syarat dengan kesedihan dan keputusasaan? Marilah kita renungkan, bunga-bunga tulip itu juga menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan keindahan dari sesuatu yang dianggap kotor dan terbuang. Saya menantikan saatnya tulip-tulip itu mekar setiap musim semi, dan yang terlebih penting, harapan yang dipulihkan di lingkungan saya dan komunitas lainnya. Bapa, terima kasih atas keindahan yang masih Engkau tunjukkan kepada kami, sekalipun kami berada dalam keadaan terpuruk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian, bahwa hari-hari ke depan, kami akan selalu aman dalam penjagaan, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!